Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Magdum Ibrahim dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika dari kelas C. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai mata kuliah statistika dan probabilitas. Dan adapun materi-materi yang saya akan jelaskan nanti, yang pertama himpunan, yang kedua macam-macam himpunan, operasi himpunan, dan distribusi peluang. Yang pertama yang kita jelaskan yaitu tentang himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan, ya kita beri gambarannya kayak gini. Kalian pernah nggak sih pergi ke pasar misalnya, kayak ada rak-rak gitu kan, kayak gini nah kemudian ada namanya rak 1, rak 2, dan rak 3. Ternyata nih di rak pertama isinya apa? Isinya buah. Yang rak kedua isinya mainan. Rak ketiga isinya sayuran. Nah, di rak pertama isinya buah. Buah bakalnya apa aja? Apel, jeruk, anggur, dan mangga, dan lain-lain. Oke, yang kedua mainan. Apa aja? Robot, mobilan, boneka, dan kartu. Dan yang ketiga sayur. Bayam, wortel, sawi, dan brokoli. Nah, misalnya gini. Kita ini mau beli jeruk nih. Kita pergi ke rak nomor pertama. Gak mungkin kan kita pergi ke rak nomor 3, karena di rak nomor 3 ini sudah terhimpun menjadi satu, bahwa di situ sudah dihimpun khususnya sayur-sayuran, dan di rak nomor 1 isi khususnya buah-buahan, dan rak nomor 2 itu khususnya mainan-mainan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa himpunan itu kumpulan objek-objek tertentu yang didefinisikan dengan jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, sudah jelas kan? Oke, saya berikan contoh. Saya mau di kotak ini hewan, khususnya hewan berkaki 2. Apa aja hewan berkaki 2? Ayam, bebek, dan burung. Nah, itu hewan berkaki 2 ya. Nah, misalnya gini, kucing. Kucing ini bisa nggak masuk ke sini? Nggak bisa, karena kucing itu kakinya nggak 2, kakinya 4. Dia hewan nggak? Dia hewan, tapi kakinya nggak 2, karena di sini sudah dihimpun menjadi satu khusus hewan berkaki 2. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Macam-macam himpunan. Yang pertama yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta didefinisikan sebagai himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan S. Contohnya, misalkan A sama dengan 3, 5, 7, dan 9, maka kita bisa menuliskan himpunan semesta yang mungkin adalah S sama dengan bilangan ganjil, atau S sama dengan bilangan asli, atau S sama dengan bilangan caca, atau S sama dengan bilangan real. Tetapi kita tidak menuliskannya sebagai S sama dengan bilangan prima, karena ada angka 9 yang bukan termasuk bilangan prima. Yang kedua, himpunan kosong. Himpunan kosong didefinisikan sebagai himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan atau contohnya, misalkan B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka A tidak memiliki anggota, sehingga merupakan himpunan kosong. Ditulis menjadi B sama dengan atau B sama kosong. Yang ketiga, himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A juga anggota B dan dinotasikan A bagian B atau
B. Bagian A, contoh soal P sama dengan 1, 2, 3, maka Q 1, 2, 3, 4, 5, maka P himpunan Q atau Q himpunan bagian P. Operasi himpunan. Yang pertama yaitu irisan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda irisan. Contoh soalnya, irisan A sama dengan A, B, C, D, E. Himpunan B sama dengan B, C, E, G, K, maka A irisan B sama dengan B, C. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Gabungan antara dua himpunan dinotasikan oleh tanda gabungan. Contoh soalnya, himpunan A sama dengan B, C, D, E, A, B, C, D, E. Himpunan B sama dengan B, C, E, G, K, maka A gabungan B sama dengan A, B, C, D, E, G, K. Oke, yang ketiga selisih. A selisih B adalah himpunan dari gonta A yang tidak memuat anggota B. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda selisih. Contoh soal. Himpunan A sama dengan A, B, C, D, E. Himpunan B sama dengan B, C, E, G, K. Maka A selisih B sama dengan AD. Komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal, semesta pembicaraan. Kecuali anggota himpunan tersebut, komplement dari A dinotasikan atau dibaca A komplement. Contoh soal. A himpunan dari 1, 3, 5, 7, 9. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka komplementnya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Distribusi peluang. Pengertian distribusi peluang. Distribusi peluang adalah sebaran kemungkinan terjadinya variabel acak. Variabel acak adalah peristiwa yang diharapkan akan terjadi yang biasanya dilambangkan dengan X atau suatu bilangan yang ditentukan oleh peristiwa yang dihasilkan dari eksperimen. Distribusi peluang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu distribusi peluang diskrit, meliputi distribusi peluang diskrit ada dua macam, yaitu distribusi binomial dan distribusi Poisson. Yang kedua yaitu distribusi peluang kontinu, meliputi distribusi normal dan distribusi gamma. Distribusi peluang diskrit. Distribusi binomial, yaitu distribusi peluang untuk variabel random diskrit mempunyai ciri sebagai berikut. Pertama yaitu setiap percobaan bersifat independen atau dengan pengembalian. 2. Setiap percobaan tunggal menghasilkan dua kejadian dikotomos, yaitu gagal dan sukses, sehingga peluangnya hanya ada dua, yaitu peluang sukses atau dilambangkan dengan V, B peluang gagal atau dilambangkan dengan Q, di mana jumlah P tambah Q sama dengan 1. Yang ketiga yaitu jumlah sampelnya hanya sedikit, di mana sampelnya tidak lebih dari 30, yaitu 1 sampai dengan 30. Nah, dan itu pun rumusnya. Keterangan X variabel acak peristiwa yang diharapkan akan terjadi. X banyaknya peristiwa yang diharapkan. N sama dengan banyaknya percobaan. P sama dengan peluang sukses yang dihitung dari 1 kali percobaan. Q sama dengan peluang gagal, di mana Q sama dengan 1 min P. Yang kedua distribusi Poisson, yaitu distribusi peluang untuk variabel random diskrit mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Setiap percobaan bersifat independen atau dengan pengembalian. B. Setiap percobaan tunggal menghasilkan dua kejadian dikotomos, yaitu gagal dan sukses, sehingga peluang hanya ada dua, yaitu
peluang sukses, peluang gagal, di mana jumlah P tambah Q sama dengan 1. Peluang sukses biasanya sangat sedikit. D. Ukurannya sampel atau populasinya sangat besar, yaitu N lebih dari 30. Biasanya disebut juga distribusi industri. Itu rumusnya. P X N sama dengan keterangan E bilangan eksponensial dari data peristiwa keberhasilan. B. Distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu adalah perubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Syaratnya dari distribusi kontinu adalah apabila fungsi f(x) adalah fungsi padat peluang perubah acak kontinu x yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real R bila f(x) lebih dari 0 untuk semua x R. Mungkin merupakan distribusi probabilitas yang paling penting baik dalam teori maupun aplikasi statistik. Distribusi ini paling banyak digunakan sebagai model bagi data real di berbagai bidang yang meliputi antara lain karakteristik fisik makhluk hidup, berat, tinggi badan manusia, hewan, dan lain-lain. Distribusi normal disebut juga Gaussian. Distribusi adalah satu fungsi distribusi peluang berbentuk kuncian seperti gambar berikut. Nah, itulah gambarnya. Berdasarkan gambar di atas, distribusi normal akan memiliki beberapa ciri di antaranya. Kurvanya berbentuk garis lengkung yang halus dan berbentuk seperti genta, simetris terhadap rataan atau min. Kedua, ekornya ujungnya semakin mendekati sumbu absisnya tetapi tidak pernah memotong. Jarak titik belok kurva tersebut dengan sumbu simetrisnya sama dengan luas darah di bawah lengkungan kurva tersebut dari sampai sama dengan 1 atau 100%. Distribusi gamma, fungsi gamma adalah fungsi berbentuk untuk lebih dari 0 pengubah acak kontinu X mempunyai distribusi gamma dengan parameter A dan jika fungsi pada peluangnya diberikan distribusi gamma diaplikasikan dalam lamanya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Distribusi gamma sering diterapkan dalam teori antrian dan teori reliability. Itu rumusnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.